Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ana mau nge-share tentang video tentang bagaimana sih kuliah kedokteran di Al-Azhar gitu ya. Karena banyak banget yang ngechat dan nanyain, "Kak, gimana sih kuliah kedokteran di Al-Azhar dan lain sebagainya." Dan itu gak cuma satu orang. Jadi akhirnya Ana putusin buat bikin video ini, buat bikin konten ini. Cuma ini emang nggak terlalu niat banget sih, karena kan emang tujuannya ya untuk mengedukasi, bukan mengedukasi sih, untuk memberikan informasi gimana sih kuliah kedokteran di Al-Azhar gitu. Jadi biar teman-teman yang memang mau kesini itu punya gambaran gitu ya. Jadi yang pertama, kuliah kedokteran di Al-Azhar itu ya gampang-gampang susah sebenarnya. Tapi ya teman-teman yang harus mempersiapkan diri, ya kan. Yang pertama kan juga tadi yang harus dipersiapin itu berarti memang dari ijazahnya. Teman-teman harus punya ijazah yang memang sudah disetarakan dan bisa diterima oleh Al-Azhar gitu ya. Kemudian yang kedua itu teman-teman juga harus mempersiapkan diri dan mental untuk bisa menerima dan menyesuaikan bagaimana sih pengajaran kuliah kedokteran di Al-Azhar itu. Jadi teman-teman itu kuliah kedokteran di Al-Azhar itu apa ya? Enggak terlalu susah sebenarnya dan enggak gampang juga. Jadi ya teman-teman harus mempersiapkannya. Itu tuh gimana sih? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman itu basic sainsnya atau basic pengetahuan umumnya itu kurang dan enggak terlalu banyak atau enggak terlalu mumpuni, berarti teman-teman bisa dari sekarang yaitu dicicil dulu gitu belajarnya, atau untuk menguasai materi-materi sainsnya, biologinya gitu sih yang penting. Dan yang kedua, teman-teman itu harus apa ya, memang ingin mengambil kedokteran itu bukan karena kepengen keren dan bukan karena tuntutan orang tua, dan bukan juga karena ya kayak kepengen nyoba-nyoba aja itu apalagi. Jadi nggak karena itu. Jadi teman-teman itu memang kepengen ngambil kedokteran karena memang teman-teman itu memang kepengen belajar dan memang punya niat gitu untuk mendalami lebih lagi tentang kedokteran gitu atau biologi gitu, sehingga bisa teman-teman ambil jurusan kedokteran itu di Al-Azhar gitu ya. Jadi ya gitu, nggak gampang-gampang dan nggak susah-susah banget sebenarnya gitu ya. Jadi ya harus dipersiapin semuanya. Dan pertanyaan yang kedua yang biasanya sering ditanyain itu gimana pengajarannya. Jadi kuliah kedokteran di Al-Azhar itu pengajarannya itu di sini itu kurikulumnya udah integrated ya. Jadi udah terakreditasi dan mereka itu pakai manhajnya itu disamain sama barat gitu. Jadi madahnya atau modulnya itu dia menggunakan bahasa Inggris gitu. Kan kalau kita di Indonesia itu misalnya pakai kedokteran, dia itu udah diterjemahin gitu ke bahasa Indonesia. Jadi misalnya kayak misalnya contoh kecilnya peradangan gitu ya. Peradangan itu kan bahasa kedokterannya kan bahasa Inggrisnya kan inflammation. Lah itu kita kalau di Al-Azhar ya pakai istilahnya inflammation gitu. Cuma kalau di Indonesia karena dia udah diterjemahkan ke bahasa udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi dia pakainya inflamasi gitu. Jadi dia udah diterjemahin. Cuma kalau di Mesir ini kita tetap pakainya dengan bahasa Inggris itu gitu. Jadi ya
harus mumpuni juga di bahasa Inggris. Tapi tenang aja dan nggak apa-apa, karena seiring berjalannya waktu pasti teman-teman bisa nyesuaiin dan bisa mengikuti pelajaran, karena kan semakin kita terus diasah belajar dengan bahasanya bahasa Inggrisnya itu dari mada-mada yang udah kita pelajari, pasti kan seiring berjalannya waktu ya kita lancar sendiri gitu kan bahasa Inggrisnya, dan akhirnya juga paham gitu, maksudnya bisa sendiri gitu lama-lama. Terus kemudian yang kedua itu penyampaian materinya itu menggunakan bahasa Amiyah Mesir. Memang di awal-awal itu sangat susah banget, bahkan nggak paham apa-apa gitu. Kalau di fasal atau di kelas tuh nggak paham apa-apa, jadi masuk fasal tuh bahasa apa sih gitu. Jadi paling cuma ngelihat slide-nya yang ada di proyektor itu, kita ngelihat aja, terus lagi ngebahas apa nih, misalnya lagi ngebahas tentang circulation gitu, sirkulasi. Yaudah berarti langsung dilihat di HP-nya atau di tabletnya materinya, terus langsung ikutin, dicatat aja, atau enggak langsung searching di Google, lihat materinya bahasa Indonesia, jadi paham, maksudnya ini. Jadi yang penting di awal-awal tuh kita udah paham dan udah ngerti dengan materinya, karena kita tuh suka juga, jadi bisa ngerti dan bisa paham gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu ya ke depannya gitu, tetap aja diikuti kelasnya, muhadharahnya itu tetap diikutin dan tetap harus datang. Walaupun teman-teman kalian itu nggak paham di kelas, tapi kalian harus tetap ikut dan tetap datang, tetap sering nanya dan tetap sering berinteraksi dengan teman-teman Mesir. Jadi itu lama-lama teman-teman itu bisa paham gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh sering berinteraksi dengan orang Mesir, misalnya tadi nggak paham, ya udah selesai kelas kalian itu ke teman Mesirnya terus tanya, tadi dokturohnya bayan apa sih? Jelasin tentang ini ya, ini tuh gini ya gitu. Nanti bisa dijelasin lagi sama teman Mesir gitu. Soalnya teman Mesir itu pasti kan lebih paham omongannya dokturoh kan. Jadi karena beliau itu teman-teman Mesir itu lebih paham dengan apa yang dijelasin sama dokturoh, ya udah berarti bisa gitu setelah kelas itu bisa minta bayan ke teman Mesir gitu. Soalnya anak biasanya kayak gitu, misalnya belum paham memang di kelas, ya udah selesai kelas itu kita nyamperin ke teman Mesir, terus minta dia ngejelasin ulang yang tadi kita nggak paham di kelas gitu. Nanti pasti sama dia bisa lebih dijelasin lagi. Jadi misalnya kayak ada waktu rohah, ada waktu istirahat gitu, ya udah kita main aja sama teman Mesir, kita jalan keluar, terus nanti duduk di mana gitu, minta dia dijelasin gitu, nanti dia jelasin. Soalnya memang mereka itu pinter-pinter banget dan zakirohnya orang Mesir tuh qawiyah banget gitu. Jadi mereka tuh ya masya Allah banget lah, untuk keilmuannya itu masya Allah banget gitu. Jadi ya gitulah caranya ya. Dan teman-teman Mesir dan dokter-dokter itu bener-bener bahasanya tuh kayak mutawafir banget gitu, madahnya tuh bener-bener yang gozaratul madah gitu. Jadi karena beliau tuh bener-bener yang ngajar kita kan memang profesor ya, jadi ya masya Allah banget ilmunya tuh bener-bener masya Allah mutawafirah banget gitu ilmunya dokter tuh. Jadi misalnya beliau itu yang ngajarin apa gitu tuh bener-bener masya Allah meluas banget gitu. Jadi kalian itu jangan pernah ngeremehin atau bahasanya yang ngejudge diri kalian, anak nggak paham di kelas, jadi anak nanti mau belajar aja sendiri di kamar gitu misalnya. Enggak, jangan kayak gitu. Justru ilmu yang kita dapetin dari dokter itulah ilmu gitu loh. Kenapa? Karena itu ilmu yang kita dapatkan dari guru kita gitu kan. Kita kan belajar lebih berkesan aja gitu loh kalau misalnya kita tuh dapat ilmu dari guru gitu, ketimbang yang kita pelajari sendiri gitu. Jadi kan nanti kalau misalnya ditanyain juga, ini anak belajar dari dokter Hana gini-gini. Jadi setidaknya ada sebuah sanad yang mutasil gitu. Ya nggak gitu juga sih, cuma kan kalau di ilmu di Rosat Islamiyah kan gitu ya. Jadi harus ada sanad yang mutasil langsung ke syekhnya gitu kan, atau ke Rasulullah gitu. Cuma kalau yang di ilmu kedokteran ini ya kita punya guru gitu. Agar apa? Agar kita tidak sesat, agar kita tidak salah, agar kita tidak dolal gitu. Jadi ada gurunya bisa diarahin ke yang benar. Jadi pemahaman kita itu nggak salah gitu loh, bahasa pemahaman kita tuh nggak salah. Jadi bisa dilurusin lagi kalau ada yang salah gitu. Soalnya
terkadang juga sering gitu Ana, misalnya nih Ana paham suatu istilah apa ya, misalnya kasih contoh healing gitu ya, misalnya ada sebuah luka terus lagi healing gitu, kadang tuh kita tuh kayak bingung itu tuh maksudnya apa gitu, kok healing gitu ya. Oh, healing tuh dia tuh maksudnya apa ya, emang lagi sakit gitu, misalnya ada sebuah luka gitu lagi healing gitu ya, bahasa istilahnya itu tuh dia memang lagi mengalami luka tapi dia mencoba healing itu maksudnya apa, mencoba untuk menyembuhkan luka itu gitu dengan didatangkannya sel-sel darah putih, apa namanya, pembekuan darah gitu-gitu, ada apa sel fibrosisnya juga kayak gitu itu kan. Nah itulah namanya begitu. Pokoknya kalau ada yang nggak paham gitu ditanyain aja langsung ke dokter, nanti dokter itu bisa ngelurusin pemahaman kita yang salah gitu. Dan pokoknya jangan pernah nggak ngehadirin muhadoroh itu kan, jadi itu nanti tuh di kuliah itu ada 3 sesi. Ada 3 sesi ya. Jadi itu ada sesi lecture. Sesi lecture itu kita sebut dengan muhadharah. Terus ada sesi practical atau section. Habis itu ada sesi tutorial. Kalau di sesi muhadharah itu tuh ngebahas ya udah muhadharah aja. Kayak kita muhadharah di kuliah-kuliah biasa gitu, dijelasin materinya, dipaparin. Dan itu kan materi kita itu kalau di kedokteran itu kan ada banyak bidang ilmu departemen ya. Kalau di tingkat 1 atau di sana ulah itu departemennya masih cuma ada 8. Nah, tapi nanti kalau udah di tahun kedua itu bisa sampai nambah lebih. Tapi di sana ulah juga sampai 10 departemen. Jadi ada departemen anatomi, departemen histologi, departemen fisiologi, departemen patologi, departemen farmakologi, departemen parasitologi, departemen mikrobiologi, terus ada departemen klinikal, ada internal medicine, terus ada dermatologi, dan ada apa lagi ya? Radiologi. Nah, 10 itu dulu itu baru didapatin di tahun pertama. Nanti di tahun kedua bisa nambah-nambah yang lain. Misalnya kayak apa ya? Ya internal medicine-nya lebih banyak sama klinikalnya lebih banyak gitu kalau di tahun kedua dan tahun seterusnya gitu kan. Anak kan masih tahun kedua. Ya minta doanya aja untuk kelancaran di tahun-tahun selanjutnya gitu. Dan ya gitu. Terus kemudian ada apalagi tadi kan 3 sesi itu ya, ada lecture, ada lecture atau muhadharah, ada section atau praktikal, dan ada tutorial. Terus kalau di praktikal atau section itu kita tuh di situ belajar lebih ke prakteknya. Maksudnya prakteknya tuh gimana? Tapi kalian jangan langsung menjadi prakteknya tuh kita langsung praktek nyuntik itu enggak kayak gitu ya. Jadi praktikal itu di situ tuh kita misalnya nih kita udah ngambil semua ilmunya di muhadharah ya, di semua muhadharah gitu. Misalnya nih kita ambil sekarang bentar. Jadi gini, di kedokteran itu nanti kita belajar per sistem ya, misalnya nih sistem pernapasan atau respiratory. Habis itu ada sistem, misalnya ada sistem otot dan rangka, itu disebut dengan muskuloskeletal, dan kulit skin. Habis itu ada modul apa muskuloskeletal and skin. Habis itu ada modul darah gitu, misalnya hematologi atau blood gitu. Itu kan dia per sistem, nanti dia baru kita belajarnya itu per departemennya tadi yang Ana jelasin. Ada anatomi, histologi, fisiologi, patologi, farmakologi, itu dipelajari per sistemnya. Jadi misalnya nih muhadharah pagi ini ada muhadharah anatomi, habis itu histologi di modul itu, di modul yang per sistem tadi gitu ya. Lah di praktikal itu tuh adalah sebuah bentuk pengimplementasian dari materi yang udah kita dapatkan di muhadharah. Jadi tadi misalnya kita belajar tentang materi respiratory ya, sistem pernapasan gitu misalnya. Lah di praktikal tuh kita belajar gimana sih cara ngitung respiratory rate gitu misalnya, atau gimana sih
bentuknya paru-paru yang asli itu gimana sih? Itu kita ngelihat di practical. Oh, kita ngelihat paru-paru asli. Oh, kayak gini tuh paru-paru asli. Di sebelah kanannya ada apa, di sebelah kirinya ada apa, di atas ada apa. Terus dia relasinya dengan organ lain bagaimana. Terus kita ngelihat di bawah mikroskopnya gimana sih? Sel paru-paru tuh di bawah mikroskopnya gimana? Alveolus tuh gimana? Nah, itu dia kalau histologi. Terus kalau patologi kita ngelihat paru-paru yang udah sakit, udah rusak gitu. Itu kalau patologinya. Itu ya. Jadi itu tadi praktikal. Terus kalau di tutorial tuh dia lebih jelas lagi, lebih detail. Namanya juga tutorial kan. Jadi dia tuh ngejelasin tentang tutorial gitu. Misalnya tutorial apa ya? Jadi kalau misalnya kita tuh ngedapetin sedikit-sedikit doang di Mahadoro ataupun di praktikal, tutorial tuh kayak lebih nyatuin antara lecture sama sectionnya atau practicalnya. Jadi dia lebih ngejelasin detail gitu. Misalnya tadi di sistem pencernaan gitu kan, kita udah belajar di Mahadoro gimana makanan itu masuk sampai akhirnya bisa dikeluarkan lagi dan bisa diserap oleh tubuh zat-zat yang udah kita dapetin. Tapi nanti di tutorial itu kita bisa ngebahas lebih ngedetail lagi gitu. Misalnya di lambung tuh dia terjadi apa sih? Lebih detail lagi. Oh, di lambung tuh dia ngeluarin hormon ini untuk penyerapan zat ini gitu, lebih detail. Terus sel-sel yang berperan apa? Jadi dia tuh lebih kayak mendetail gitu. Jadi gitu sih. Makanya dia durasinya lebih lama daripada Mahadoro juga. Kenapa? Karena di situ kita tuh bener-bener membahas detailnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih detailnya lagi tuh ikut tutorial. Lebih detailnya lagi materinya tuh gimana biar lebih paham, itu ikut tutorial. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman tuh gak ikut tutorial dan hanya memfokuskan di Mahadoro atau di section doang, di practical doang gitu. Karena di tutorial itu kita bisa akan lebih paham lagi apa yang dijelasin sama Doktoro tadi, itu di tutorial. Nanti Lana bisa share gimana keadaan-keadaan di kelasnya di kuliah atau ya di video selanjutnya dan lain sebagainya. Cuma kan ini kan emang videonya nggak niat-niat banget gitu ya, cuma langsung bikin ya dengan tujuan teman-teman tuh bisa ngambil faedahnya biar lebih tahu informasinya gimana sih kuliah di kedokteran di Al-Azhar gitu. Cuma ya tadi itu tuh udah terintegrasi dan integrated kuliah kedokteran di Al-Azhar, jadi ya udah aman ya karena udah diakui oleh negara dan udah internasional juga gitu. Jadi nanti teman-teman itu bakal diletakin di kelas Wafidat atau kelas luar negeri. Itu teman-teman di situ gabung sama teman-teman dari Wafidat lainnya yang non Mesir, kayak Palestina, terus dari mana aja lah, ada Suriah, ada Arab Saudi juga, Yaman, Sudan gitu. Itu biasanya teman-teman yang ada di kelas Wafidat gitu ya. Dan setelah itu yang bisa teman-teman dapetin nilai plusnya kuliah kedokteran di Al-Azhar itu ya, walaupun kalau dibandingin modernannya atau lebih majunya fasilitas yang ada, laboratorium yang ada, itu memang kalau dibandingin sama Indonesia jauh lebih maju di Indonesia gitu ya, dibandingin di Mesir. Tapi kalau anak perhatiin dari fasilitasnya kan tadi emang lebih maju di Indo ya, cuma kalau dari lebih ke takodumu ilmu pengetahuannya itu sama, bahkan bisa jadi Mesir itu jauh lebih takodum gitu ketimbang di Indonesia, bisa jadi. Soalnya di sini kayak operasi-operasi yang belum ada di Indonesia, di sini tuh udah sangat maju. Dokter-dokternya itu juga kalau udah benar-benar jadi dokter atau jadi doktor, jadi profesor tuh udah benar-benar sangat mumpuni, dan itu tuh masya Allah banget gitu, masya Allah banget kalau kalian tuh ngerasain diajarin sama guru-guru besar ya. Jadi kalian jangan pernah meremehkan dokter yang ada di Al-Azhar. Itu benar-benar beliau itu ilmunya ya Allah, masya Allah banget gitu, benar-benar profesor banget dan sangat menguasai banget, benar-benar yang ya sangat mumpuni gitulah bahasanya ya, sangat capable gitu ya, berkapasitas gitu, berkompeten gitulah bahasanya gitu ya, paham ya. Terus kemudian apalagi tadi ya, dari segi fasilitasnya juga sebenarnya ya udah maju, cuma ya nggak semaju-maju banget kayak di univ-univ yang udah ada di Indonesia. Cuma tadi kalau untuk takodum ilmu pengetahuannya itu nggak jauh beda, bahkan di Mesir tuh
bisa jadi lebih maju dibandingkan yang di Indonesia gitu. Beliau-beliau itu ya Masya Allah, jadi kalian tuh jangan menjudge karena ini tuh negeri Arab dan ilmu pengetahuan sainsnya itu nggak berkembang tuh, jangan salah ya, jangan salah loh ya. Di sini tuh bahkan ya tadi Anda bilang bisa lebih maju ketimbang yang di Indonesia gitu. Karena di sini kan juga dulu lahir ulama-ulama yang juga dokter itu kan juga banyak yang pernah belajar di sini juga gitu. Pas zaman-zaman kekhalifahan gitu ya. Mungkin ada yang bisa Mesir juga. Gitu ya. Terus di sini itu bisa menjadi lahan kalian atau medan kalian untuk bisa menjadi ulama yang juga dokter gitu. Kenapa? Karena di sini kalian juga bisa belajar ilmu Al-Qur'an, bisa belajar dengan ilmu dirosat Qur'aniyah, dirosat Islamiyah di Mesir juga. Karena Mesir itu kan emang qiblatul ilm dan manaratul ilm. Jadi kita tuh bisa menjadi at-tiba wal ulama ma'an gitu ya guys. Jadi kita bisa menjadi atiba wal ulama ma'an itu di Mesir karena di sini syekh dan masyayikhnya yang mengajarkan ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu dirasat Islamiyah itu yang banyak dan menyebar di seluruh antero Mesir. Nah, itu kita bisa berguru ke masyayikhnya dan ini adalah sebuah kesempatan besar yang jangan sampai disia-siain. Kenapa? Karena hanya ada di Mesir kalian bisa belajar dengan syekh. Kalau di Indonesia kan nggak bisa belajar dengan syekh. Jadi jangan disia-siain juga kesempatan ini. Jadi kalian udah sampai di Mesir, misalnya kalian memang mau ngambil fakultas kedokteran, ya tetap menyempatkan diri walaupun cuma sekali setahun atau 2 kali setahun untuk ikut acara-acara yang diajarkan oleh syekh, ngaji-ngaji sama syekh, kajian-kajian sama syekh itu, karena itu kan gak akan pernah ada ruginya dan itu bakalan berkesan banget dan akan menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi kalian kalau misalnya kalian itu udah belajar sama syekh gitu. Soalnya Ana ngerasain gitu, Ana belajar Al-Quran itu sama syekh dan itu benar-benar menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, kesyukuran sendiri karena kita bisa belajar sama syekh, kita bisa belajar ilmu-ilmu ngajinya gimana. Kalau Ana sendiri belum ikutan banyak sih kalau di ilmu-ilmu yang lain, cuma baru belajar di ilmu dirosat Qur'annya aja. Itu pun ya nggak banyak, cuma setoran, tapi belajar tajwid. Pokoknya di sini tuh ilmu pengetahuan dirosat Islamnya itu banyak banget. Jadi kalian jangan menyanyikan. Kalian mau apa aja itu ada. Kalian mau fikih ada, kalian mau usul fikih ada, kalian mau Al-Quran ada, dan banyak. Syekh itu ada banyak, majelis ilmu itu ada banyak, ngaji-ngaji itu ada banyak. Jadi jangan membiarkan diri kalian menetap di kamar saja tanpa keluar untuk mencari guru dan belajar gitu ya. Jadi harus benar-benar bisa mengontrol diri untuk belajar tadi. Ya itu banyak banget pokoknya. Jadi kalian mau menguasai ilmu apa aja tuh ada. Kalian mau fokus ke lughah bisa. Ada nahwu, shorof, balaghah, dan situ syekhnya tuh ada. Banyak yang mutawafirah dan berkompeten tuh banyak banget gitu ya. Jadi jangan melewatkan kesempatan ini satu kali pun. Oke? Terus yang kedua, dari tadi yang kedua terus ya. Yang setelahnya itu ada apa lagi ya tadi? Ya itu sih paling ya. Tetap nyemangatin diri terus dan ya menguatkan diri untuk bisa kalau misalnya mau kuliah kedokteran, karena kuliahnya itu juga kita itu benar-benar yang tiap hari kuliah. Dia itu nggak mengenal hari libur, bahkan H-6, H-4 lebaran tuh bisa aja kalian punya ujian. Dan ujiannya itu banyak banget. Jadi kalian harus benar-benar siap mental karena itu ujian terus gitu. Tapi ya sebuah kesyukuran dan sebuah kebanggaan juga kalau misalnya kalian juga bisa kuliah kedokteran di sini, karena kita bisa belajar sains dan ilmu syariah ma'an gitu kan, secara bersamaan. Dan itu siapa sih yang bisa ngedapetin kayak kita? Nggak ada, cuma kita doang yang bisa ngedapetin. Karena kalau misalnya orang ada yang kuliah di barat untuk ngambil kedokteran, dia kan berarti targetnya atau fokusnya hanya ke ilmu kedokteran saja. Tapi kalau di Indonesia ya mungkin juga hanya ilmu kedokteran saja. Tapi di mana lagi kalau misalnya bisa ngedapetin ilmu syariahnya, Qurannya, dan juga kedokterannya gitu. Selain di Mesir. Dan doktorahnya itu kalau ngejelasin pasti beliau itu bakalan membawa ayat-ayat Al-Quran juga gitu. Misalnya kayak
Ya kayak kenapa sih orang barat itu banyak yang kena serangan jantung gitu. Jadi itu tuh nanti ada ayatnya. Kenapa? Karena Allah tuh yashrah kolbana gitu. Allah tuh memberikan irtiyah di hati kita. Makanya orang muslim tuh juga nggak banyak yang kena serangan jantung ketimbang orang kafir yang Allah bikin dada mereka tuh sesak. Itu udah dari ayat Al-Quran itu ya. Terus kemudian ada juga ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasannya kita itu lebih dekat daripada pembuluh kalian sendiri gitu. Jadi di situ ada pembuluh yang namanya itu jugular vein di sini, pembuluh vena gitu di sini. Dan itu tuh disebutkan di Al-Quran kalau kita itu lebih dekat daripada pembuluh itu. Pembuluh itu kalau disebutkan, anak lupa ayatnya gimana, pokoknya dia disebutin di Al-Quran itu nahnu aqrabu apa ya ilaiki gitu, lupa anak juga, min hablil warid di sini daripada pembuluh vena itu sendiri gitu ya. Jadi itu ya sebuah kebanggaan, si pride kalau misalnya bisa kuliah kedokteran di Al-Azhar, dan sebuah kesyukuran tentunya. Terus setelahnya yang penting kita itu jangan pernah salah niat ya. Kalau belajar itu jangan pernah salah niat untuk dipuji orang atau untuk mendapatkan sebuah ya pujian tadi, atau sebuah apa ya bahasanya, biar kita tuh dijulukin orang yang hebat dan lain sebagainya. Itu enggak kayak gitu ya. Jadi harus niatnya tuh benar-benar ikhlas lillah, untuk Allah aja kita tuh belajar ilmu, karena memang kita butuh ilmu, kita ini bodoh. Jadi kita minta izin ke Allah biar Allah itu ngasih ilmunya ke kita, karena kita ini bukan siapa-siapa. Jadi ilmu itu milik Allah. Kalau Allah nggak ngasih izin ke kita untuk dapetin ilmu itu, ya kita nggak bisa. Jadi kita minta izin ke Allah, ya Allah, semoga Allah memberikan anak ridho dan izin untuk bisa mempelajari ilmu ini, biar ilmunya itu bermanfaat dan bisa kita terima dengan baik kayak gitu. Jadi jangan pernah salah niat gitu ya. Dan bekal-bekal yang teman-teman udah punya dari di rumah itu juga akan bisa menjadi bekal teman-teman untuk kuliah di Al-Azhar, terutama di Fakultas Kedokteran. Dari bekal bahasa Arab, bekal Al-Quran, ataupun bekal ilmu-ilmu yang udah kalian teman-teman punya, ilmu-ilmu bahasa itu semuanya bakalan berguna banget. Nah, dan nanti sampai di Al-Azhar jangan pernah disiain kesempatan ini. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan kesempatan ini, jangan pernah disia-siain gitu. Teman-teman harus tetap belajar dan bisa mendapatkan kesempatan ini. Terus kemudian untuk teman-teman yang di Indonesia dan akan berangkat ke Mesir dan belum tahu kepastiannya kapan berangkatnya, teman-teman bisa sambil belajar dan pelan-pelan mempelajari Al-Quran, pelajari ilmu sainsnya tadi, biologinya, dan teman-teman bisa juga nyicil hafalan Al-Quran. Teman-teman juga bisa lebih berkarya, misalnya mau bikin buku atau mau bikin video, mau bikin short movie selama di Indonesia. Pokoknya jangan pernah membiarkan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia dalam kehidupan antum. Jadi antum manfaatin waktunya sebaik-baik mungkin sambil berdoa kepada Allah agar dipermudah dan disegerakan berangkat ke Mesirnya, dikabulkan segala hajatnya dan dipermudah segala urusannya gitu ya. Mungkin ini aja yang bisa Ana sampaikan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa DM Ana, bisa chat Ana gitu. Butuh apa, nggak pahamnya apa, nanti Ana jelasin insyaallah gitu ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.